Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik ya Gemini, ini adalah pembacaan untuk mencari tahu apa sih sesungguhnya motif si dia ketika mendekati kamu atau berkenan untuk didekati sama dirimu ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Gemini, langsung saja kita mulai. Nah, ini dia. Apa sih motif si dia deket sama kamu? Ini. Oke, ada Five of Wands di sana. Berikut ada energi dari Three of Wands reverse. Berikut ada energi dari Six of Pentacles di situ. Dan berikutnya ada energi dari King of Cups ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini nih. Nampak-nampaknya memang ya di dalam upaya pendekatannya kalian berdua ini memang di situ tuh ada kesungguh-sungguhan ya dari si dianya. Jadi kayak yang seperti ada ambisi justru kalau Mari nampak. Ambisi untuk bisa bersama dengan kamu gitu. Nah, jadi di sini tuh kayak yang motivasinya si dia gitu ya ke kamu itu tuh nampaknya Mari kok semakin hari semakin besar ya. Nah, jadi seperti yang kayak walaupun kalian berdua di saat ini sudah mulai ngobrol-ngobrol ya, bahkan mungkin untuk beberapa sudah ada aktivitas jalannya gitu kan, jalan kemana kayak gitu, mungkin berliburan atau apalah gitu ya. Nah, tetapi kok seperti kayak yang justru semakin sering kalian berinteraksi, semakin datang di situ loh rasa mau bersama dengan kamu gitu ya. Jadi yang seperti kayak rasa kangen, yang gitu-gitu tuh ya, kangen sama kamu. Walaupun kalian baru aja nih ketemu gitu ya, terus kemudian bubar balik ke sangkarnya masing-masing ya, ke rumahnya masing-masing. Tapi bisa di sana tuh dia kalau melihat udah langsung aja, ih pengen lagi jumpa, pengen lagi ketemu gitu ya, chatting gitu, atau pengen di chatting sama Gemininya gitu dianya. Jadi kayak terutama di saat-saat sekarang ini ya, aktivitas bersama dengan kamu adalah aktivitas yang membuat dia nampaknya Mari di sini tuh menggebu-gebu gitu ya, menggebu-gebu. Nah, jadi memang mungkin kalian ini tuh entah kalian sadar ataupun tidak ya, tetapi nampak-nampaknya memang kamu itu tuh cukup populer ya. Nah, jadi kayaknya kamu itu sudah menjadi buah bibir ya di antara temen-temennya dia gitu ya, geng-gengnya dia lah kayak gitu. Jadi kayaknya karena kamu cukup sering dijadikan sebagai bahan perbincangan, jadi tentu di situ kan seperti ada tanda petik energi kompetisi gitu. Dan seseorang ini, jadi dia tuh kayak berencana untuk memenangkan kompetisi ini gitu ya. Nah, jadi misalnya kalian ini tuh ternyata satu kantor nih. Jadi teman-teman rekan-rekan kerjanya kamu itu ya, rekan kerjanya kalian gitu ya, itu tuh nampaknya sering ngomongin kamu, misalnya ih cantik banget si Gemini hari ini gitu ya. Wah iya ya, dia keren ya, oh dia gini ya, oh dia gitu ya, gitu. Jadi seperti akhirnya datang daya tariknya kamu semakin ini ya, semakin tinggi nih di matanya dia, semakin besar nih di matanya dia. Nah, jadi disitulah ada rasa menggebu-gebu gitu untuk bisa berhasil menjadi seseorang yang istimewa bagi kamunya gitu lah. Jadi walau andaikan misalnya dia itu tuh pasif gitu loh. Jadi katakan gini, kalau nggak kamu chatting, nggak ada komunikasi. Kalau nggak kamu jumpai dia, nggak ada interaksi misalnya ya. Tetapi percayalah di sini tuh ya, bahwa si dianya menunggu kamu, tetap menunggu kamu. Kadang-kadang kan yang begini nih bisa dia karena cewek ya. Cewek itu tuh semodern apapun kehidupan zaman sekarang, tapi kan ada beberapa
dia masih memegang budaya ya, budaya kita orang timur, yang dimana cewek itu tuh ya nggak pantas ceritanya kalau menduluankan memulai interaksi dengan cowok gitu ya. Atau ada beberapa di sini tuh ya pengen aja mainnya main kayak kelihatan kalem di luar, tetapi kemerungsung di dalam. Nah, gitu. Jadi bisa-bisa memang untuk beberapa dari kaum Gemini, kamu boleh aja nih agaknya terkecoh ya. Barangkali kamu yang mikir, orang ini kalau aku tunggu-tunggu kok nggak pernah ya duluan bertegur sapa dengan aku. Mesti aku aja. Apakah dia ini sebenarnya tertarik atau enggak nih sama aku? Nah, kalau ada kalian yang punya pertanyaan demikian, maka melalui kartu tarot ini Mari akan kasih info sama kamu bahwa ya tadi ada pertimbangannya dia sehingga dia tidak memulai ya untuk mengawali colek-colek kamu gitu loh. Tapi lebih pada posisi untuk menunggu, dan menunggunya ini bener-beneran menunggu loh ya, bukan hanya sebatas kayak nunggu-nunggu apa ya, nunggu-nunggu sebatas udahlah ditelepon syukur, nggak ditelepon ya udah nggak apa-apa, bukan kayak gitu. Menunggu dia tapi sambil aduh ini kapan ya aku diteleponnya, kapan aku di chatting ya. Nah seperti itu dia itu ya di sana. Jadi yang karena mungkin itu tadi, mungkin ada gap usia yang berbeda di antara kalian gitu ya, terlalu besar gap usianya. Ada beberapa mungkin yang kayak beda status kedudukan gitu ya. Nah, terutama kalau dianya itu tuh katakan di bawah kamu nih levelnya dia gitu ya. Jadi kok kayaknya agak-agak sungkan ya kalau mau duluan untuk colek-colek kamu gitu loh. Sebab karena kamu lebih sukses, mungkin jabatan kamu lebih tinggi dari dia. Nah jadi ada di situ tuh rasa sungkan kalau Mari lihat ya. Tetapi yang jelasnya bersama dengan kamu adalah satu hal yang sangat dia mohonkan untuk di saat ini, yang sangat dia inginkan, itu artinya ya. Memohon dia sama Tuhan, ya ampun Tuhan, semoga Engkau berkenan ya untuk mengizinkan aku bersama dengan Gemini, gitu dia tuh ya. Sesuatu yang memang dia harapkan kalau Mari lihat di sini, gitu lah ya. Jadi yang kayak motifnya dia tentu saja di sini tuh benar-benar ya ingin mencoba untuk bersama dengan kamu. Karena kalau dilihat di sini juga, apakah dia sudah punya perasaan ke kamu? Maksudnya bukan hanya sebatas tertarik, seneng, suka, naksir. Maka jawabannya di sini adalah iya, ada gitu. Percaya atau nggak percaya kamu, tapi Mari lihat di sini tuh kayaknya memang benih cinta minimal ya. Benih cinta itu tuh sudah mulai tumbuh gitu loh. Udah mulai tumbuh. Nah, tapi tentu kalau ternyata kalian ini tuh sudah cukup lama berinteraksi ya. Katakan di situ sudah lebih daripada 7 bulan ya. Kalau sudah kalian lebih daripada 7 bulan berinteraksinya, ya percaya atau nggak percaya kamu, di sini tuh cinta. Ada cinta sama kamu, ada rasa sayang sama kamu Gemini dari si dianya. Gitu loh. Memang kadang-kadang kalau orang kayak gini nih, mau dia mainnya itu tuh lebih kalem gitu lah. Jadi kan ada beberapa orang itu ya kalau udah cinta, kalau udah sayang, jor-joran dia untuk mengekspresikan kan lah. Bahkan ada beberapa orang kan baru sebatas kayak seneng, suka, naksir, udah ngepepet nih gitu ya, udah ngepepet, udah ngejar gitu kan, sudah bolak-balik menunjukkan perasaan suka, seneng, naksirnya gitu. Nah, namun orang ini tuh Mari lihat mainnya itu tuh memang agaknya kalem gitu loh. Jadi kalau Mari lihat untuk sampai saat ini, ekspresi perasaan cintanya dia ini tuh ke kamu, itu tuh lebih kayak semacam dia takar-takar gitu lah. Maksudnya gini,
Kalau kamu nganggap dia baik, ya, kalau kamu nganggap dia baik, kalau kamu nganggap dia romantis, kalau kamu nganggap dia itu tuh penyayang gitu ya, peduli banget sama kamu. Nah, apa yang ditunjukkan sama kamu itu tuh masih dalam level 60% itu, mari lihat. Masih dalam level 60%. Jadi intinya bahwa bagaimana perlakuannya dia ke kamu itu tuh masih belum total gitu lah. Masih belum total. Jadi andaikan kamu memang berkenan sama seseorang ini, ya, kemudian kedekatan kalian ini tuh terjadi lebih lama lagi gitu ya. Bahkan kalau kalian sempat berhasil masuk ke level pacaran minimal ya, kalian bersepakat untuk melegalkan, ya, memastikan status, memberikan judul dalam status kalian ini, yaitu pacaran. Wow, kamu bakalan bisa happy nih sama dianya, gitu. Sedangkan PDKT aja, kamu sudah nganggap dia baik ya, padahal kebaikan itu tuh atau keromantisan itu atau apalah penilaian kamu yang positif-positif tentang dia, itu aja masih di tahap 60%, ya. Apalagi belum lebih lama kalian bersama, kemudian berstatus dengan jelas kalian, wah, makin seneng lah kamu ini, gitu. Dan orang-orang kayak gini ini biasanya dia ini tuh baik ya kalau sebagai pasangan. Ini tuh nggak pandai nih neko-neko, nggak pandai neko-neko ini, gitu loh, ya. Maksudnya neko-neko dalam artian, maaf nih, mata keranjang, gitu ya, genit gitu. Neko-neko kayak mengambil keuntungan dari kamu, gitu, memanfaatkan kamu, gitu ya, membiarkan egonya dia untuk mengambil kepuasan dalam relationship ini. Ah, dia nggak mau itu, nggak mau dia. Ini orang elok baik budi nih, setia, gitu ya, model dia setia. Ini penyayang ini penyabar, ini lembut hati nih, empati simpatinya dia ini tuh tinggi, gitu, ya. Mau dia ini tuh kayak, ya udahlah, senengnya kamu kayak gimana, aku mah ikut aja, aku manut. Nah, kayak gitu tuh dia. Ini bukan seperti gaya ini ya, maskulinitas yang toksik, bukan ini. Kalau dia ini seorang laki-laki ya, nggak ada di situ maskulinitas toksiknya dia, nggak ada, gitu loh. Kamu bahkan bisa ini kayak melihat dia sebagai sosok sahabat, sebagai sosok adik atau kakak gitu, sebagai figur, ini figur loh ya, figur dari orang tua gitu. Bisa kamu lihat dari seseorang ini, gitu loh. Jadi boleh dia tuh agaknya paket komplit ini, kalau mari lihat ya. Jadi asalkan kamu itu tuh jernih melihat dia, ya, nah, kamu pasti akan bisa tahu, iya ya, ini orang baik banget gitu. Peduli dia pada pada kamu gitu loh. Jadi apa-apa itu tuh dia akan mempertimbangkan dari sisinya kamu. Misal kalau dia pun mau ngomong, mau ini dia tuh mikir, omongannya dia ini tuh kalau dia sampaikan ke kamu, apakah bikin kamu sedih, ataukah bikin kamu marah, ataukah bikin kamu bingung, apakah bikin kamu gelisah, cemas, gitu. Dia pikirkan itu. Kalau misalnya jawabannya adalah iya, omongannya dia bisa bikin kamu sedih, cemas, resah, gelisah, marah dan sebagainya negatif, maka dia bisa tuh ngerem mulutnya dia. Ah, ya udah, nggak usah, gitu. Karena yang dia mau di sini tuh pastilah ya, bikin kamu itu tuh nyaman sama dia. Jadi bisa-bisa ya kamu nggak akan dapat kamu nggak akan dapat kritik dari dia. Ini tuh kalau nggak memang parah banget ya kesalahannya kamu, ini biasanya orang yang model nggak mau cerewet ini sama kamu, nggak mau ngebawelin kamu, gitu, ya.
Nah, jadi kalau bagi kalian yang memang kebetulan saat sekarang ini lagi berstatus single, ya boleh nih kamu mempertimbangkan dia sebagai kandidat pasangan asmaranya kamu. Aman, ini aman orangnya. Gitu. Aman banget, nggak pelit. Ya, apa yang bisa atau apa yang dia punya itu tuh mau dia sharing sama kamu, gitu loh. Nah, tapi tentu ya, ini modelnya dia macam orang yang sudah dewasa ini, ya, pola pikirnya juga udah dewasa. Nah, tapi gini kan, kalau ternyata misal tiba-tibanya kamu ngelunjak nih, namanya kita manusia kan, kadang-kadang kita ada ego-ego licik-liciknya kita kan, maklum, itu nature-nya kita. Nah, kalau misalnya kamu meminta sesuatu kepada dia yang dimana permintaannya kamu itu tuh ngerugiin dia, di sini tuh pun dia pasti akan menolak ini. Jadi bukan yang kayak semua yang kamu minta dia kasih. Enggak juga. Jadi dia tuh yang kayak pemberian yang bijaksana, gitu loh. Atau kalau kamu misalnya ngajak dia melakukan sesuatu yang dimana itu dia pertimbangkan akan memberi dampak buruk untuk kalian berdua, maka bisa di sini tuh dia pasti jangan gitu loh. Nah, yang wajar, normal, masuk akal, ya, yang tidak bertentangan dengan hukum gitu ya. Mari lihat, ini orang pasti mau lah. Kadang-kadang, mari ngomong kayak gini tuh kadang-kadang, namanya kalian Gemini kan. Gemini tuh kan energinya maskulin banget kan. Mau dia ada nekat-nekatnya gitu. Mau terpeleset gitu loh. Nah, supaya kalian tahu, ngerti aja sama seseorang ini. Kalau baik mah baik, tapi bukan berarti kebaikannya dia mengiyakan segala-galanya apa yang menjadi kehendaknya kamu. Dia juga akan mempertimbangkan itu dengan hati-hati di sana, ya. Nah, gitu. Jadi untuk beberapa di sini tuh, mari lihat, kayaknya memang ini ceritanya agak rumit ya. Ini tidak semua, tapi ada beberapa. Ini tuh dia kayaknya sudah punya tanggung jawab juga ya untuk orang lain. Jadi apakah memang kamu saat ini tuh sedang bersama dengan seseorang yang sudah punya pasangan? Gitu. Nah, gini, kalau ternyata hubungan kalian ini tuh sudah lama, tapi ternyata judul dari relationship kalian ini tuh belum jelas nyata apa, gitu ya. Jadi bisa dikatakan hubungan kalian mungkin dalam status hubungan tanpa status yang gitu tuh ya. Nah, kemudian kamu lihat nih, dianya itu tuh juga lagi deket sama pria lain ataupun sama wanita lain. Namun begini dia nih, hubungannya dia sama orang lain itu, jika dinampak-nampak, itu tuh tidak lebih baik itu ya daripada hubungannya dia dengan kamu. Artinya di sini tuh nampaknya kamu lebih dapat poin ekstra itu dari dia. Tapi asalkan begitu model skenarionya ya. Kalian dekat. Kemudian karena hubungan ini tuh enggak tahu apa sebabnya, belum jelas judulnya. Tapi kemudian kamu lihat dia lagi dekat sama orang baru, orang lain. Nah, kalau dalam status seperti ini, siapa sih yang sebenarnya paling dia pilih? Sesungguhnya dia paling pilih kamu. Gitu. Dan skenario ini tuh juga bisa vice versa ya. Kalau kamu tahu dia sudah dekat sama orang lain, nah kemudian dia deketin kamu baru-baru ini aja, maka gini dia memang akan lebih bertanggung jawab sama orang yang pertama. Tetapi bukan berarti dianya itu tuh akan mengabaikan kamu. Tidak. Nah, di situ ya. Pokoknya dorongan perasaan yang memang sudah istimewa dari dalam dirinya dia ke kamu, itu yang membuat dia mau mendekati kamu ataupun mau dideketin oleh dirimu gitu ya. Oke lah, baik. Kemudian mari akan tarik
koinnya, biar kita cari tahu dulu Gemini kepada siapa sih bacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awal dari inisial P, ada pelangi, A awan, R ada rambut, T ada tali, C ada catur, O ombak, G gelas, V vitamin, L lagu, S sakura, E ada emas, U ada udara, dan I ada istana. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Gemini, kemudian Libra, berikut ada energi dari Aquarius, dan kemudian ada energi dari Scorpio. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.